Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merbadi Arisa. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang stewardship teori. Yang akan menjelaskan adalah satu sejarah, dua pengertian, tiga tujuan, dan empat kegunaan. Yang kelima keunggulan, yang keenam kelemahan. Sejarah singkatnya. Stewardship dalam bahasa Indonesia berarti penata atau kepengurusan. Teori stewardship berkembang dari karya Donaldson dan Davis pada tahun 1989 dan 1991. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis atau dasar pemikiran. Stewardship teori muncul berbarengan dengan perkembangan akuntansi. Pengertian. Teori stewardship diidentifikasikan sebagai situasi di mana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal, yaitu lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya yaitu satu, membangun keharmonisan antara pengelola modal steward dengan pemilik modal prinsipal. Yang kedua, terfokus pada tujuan organisasi. Yang ketiga, mengetahui gambaran hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan ekonomi. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Yang kelima, mengutamakan kepentingan organisasi. Kegunaan. Merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah kepemimpinan dan hubungan komunikasi shareholder dan manajemen. Asumsi filosofi mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pengelolaan sumber daya dan pemegang modal dapat dipercaya bertanggung jawab. Sebagai akar psikologi yang didesain untuk menjelaskan manajer sebagai steward, pelayan, atau agen. Gambaran situasi para manajemen yang tidak termotivasi. Melatih dan membentuk para manajer berfokus pada tujuan organisasi, bukan pada individu, hingga termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, serta kepuasan kepada kepentingan shareholder. Keunggulannya, teori stewardship lebih menggambarkan situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan memastikan adanya hubungan yang kuat, kepuasan, dan kesuksesan organisasi. Yang kedua, steward akan menggantikan atau mengalihkan self-serving untuk berperilaku kooperatif, sehingga meskipun kepentingan antara steward dan prinsipal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Yang ketiga, kemunculan seperti pemimpin yang berpikiran maju, yang berkeinginan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek demi mendapatkan keuntungan jangka panjang. Kelemahannya, para manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang bertanggung jawab secara etis, inovatif, namun menguntungkan. Penerapan interpretasinya, teori stewardship telah diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan, Panslab 2006, Hariah 2015, dan profil lainnya, yaitu Liat al. 2009, Widianti dan sekian dari 2015, West dan Sik 1983, Ralph Chair et al. 2006. Akuntansi sebagai driver berjalannya transaksi yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.